Cece. Oh, lagi menikmati alam. Saya tanya apa ada dulu ketika kecil pernah disabet sama bapak apa enggak pengalaman? Pernah. Itu apalagi kalau tentara, mohon nih, mohon maaf nih, mohon maaf nih. Saya kan tinggal di komplek dan Pak Adam itu tinggal di komplek Curug Indah. Curug Indah itu kan komplek Auri Angkatan Udara. Dulu yang tinggal di sini itu adalah para perwira yang jabatannya itu kolonel. Kalau yang jenderal-jenderal itu di depan namanya Waringin Permai. Itu anaknya rata-rata curhat kepada saya bahwa betapa yang namanya orang tuanya itu kan mendidik anaknya. Ibaratnya nggak ada senyum lah. Pokoknya kerjaan pendidikan militer itu yang paling berhasil di Indonesia. Di antara lembaga pendidikan yang paling top di Indonesia, kata guru tafsir saya adalah pendidikan militer. Itu misalnya kalau terlambat suruh push up, kadang-kadang ditempeleng itu juga berat kayak gitu. Siap. Cara mendidiknya. Jadi Islam itu kalau anaknya baik nggak perlu pakai kekerasan. Nah, Sayyidina Anas bin Malik itu melayani Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah bertanya kenapa engkau lakukan seperti ini wahai Anas. Dan Sayyidina Anas juga tidak pernah terlambat untuk melayani Rasulullah, juga bijaksana. Kalau lah ini kadang-kadang dalam kehidupan kita orang tuanya menuntut anaknya baik, sementara orang tuanya tidak memberikan istri, nggak nyambung, nggak nyambung. Itu dalam hadisnya muru auladakum wa abna'u sab'in, untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Disuruh sholat. Sampaikan terus. Nah, kalau sudah 10 tahun, itu naik lagi peringatan. Watribuhum wahum abna'u asri. Pukullah anak itu ketika usia 10 tahun kalau meninggalkan sholat. Itu kata para ulama, dorban ghairu mubarrih, yakni pukulan yang tidak mencederai. Caranya pukulan yang tidak mencederai itu bagaimana? Di dalam Islam, cara mukul itu jangan sampai dari belakang. Cara mukul itu nih seperti ini, sejajar. Cuman kayak gini aja. Jadi tidak melukai. Tapi kalau sudah kayak gini itu namanya ancam-ancam itu udah, ya kan? Kamu itu gak sholat. Wah, enggak. Jadi pukulan itu sejajar. Nah, sejajar ini. Misalnya kita kayak lencang kanan ke. Nah, seperti ini. Ayo baru dipukul. Tes. Ini nggak bakalan melukai. Tapi kalau dari belakang itu kan apa namanya mukul tapi mengancam-ancam untuk menghajar itu. Ini hebatnya di dalam Islam. Jadi kalau mukul itu selencang kanan, plak itu nggak bakalan melukai. Dan yang dipukul itu sebenarnya kata para ulama adalah perasaannya, bukan fisiknya. Jadi niat telah memukul itu memukul perasaannya, bukan memukul badannya. Memukul itu sebagai syarat. Dan caranya mukul juga nggak boleh dari belakang sini. Nah, itu kan
hasinat. Nih, bayangan itu nggak jauh dari aslinya. Nah, kalau ungkapan dalam bahasa Indonesia itu buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau orang tuanya baik, itu biasanya anaknya juga baik. Kalau anaknya, orang tuanya kurang baik, anaknya juga kurang baik. Kalau orang tuanya nggak baik, ya anaknya juga nggak baik dong. Itu pakai logikanya demikian. Jadi bayangan itu tidak jauh dari aslinya. Ini contoh Mas Andika. Saya itu mendapatkan tugas untuk mengasuh dan simak surah Asra ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. 3 ayat dulu malam ini. Ulang bacaannya. Ditutup Al-Qur'annya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ulangi. Nah, itu cara mendidik demikian. Jadi mendidik yang paling efisien dalam Islam adalah dengan menjadi contoh. Nah, jangan salah kaitannya. Jangan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Memberi contoh saya bisa ada. Lihat tuh apa aja bisa ditiru. Terus, jadi pendidikan yang paling akurat caranya adalah kita menjadi contoh, bukan kita memberi contoh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah dan teladan yang baik. Jadi kalau kita ingin mendidik generasi kita bisa sukses, pertama adalah jadikan diri kita baik dulu. Jadikan untuk melakukan kebaikan, baru nanti yakinlah anak kita itu pasti mengikuti kebaikan kita. Nah, adapun sekarang di apa namanya ada segala macam bahas di fenomena aja itu nggak begitu penting. Jadi prioritaskan menjadi barometer atau tolak ukur pendidikan dan cara mendidik kita itu adalah yang paling akurat dalam Islam, dan mengukur dalam Islam itu juga ada aturan tidak bakal melukai karena ukurannya kata ulama adalah selencangan dan bukan dari belakang. Demikian Mas Andika. Ya, Mas Andika dari salam dari Banyuwangi, Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Andika boleh saya ceritakan, beliau itu mengabdi kepada pendidikan dan insya Allah banyak pahalanya karena jadi mengenai tafsir dari surah An-Nur ayat 26. Surah An-Nur ayat 26, surah 24 ayat 26. Silahkan dibuka surah 24 ayat 26. Surah An-Nur ayat 26. Ini cerita tentang perjodohan. Nah, ini ternyata yang bertanya itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan statusnya katanya Abah Cecep itu, ya kan? Alhamdulillah. Ya, wah itu ada permintaan, ada request dari Abah Cecep Mbak Sofa untuk Mbak Sofa membacakan ayat yang ke-26, ayat yang ditanyakan sendiri. Nanti insya Allah saya akan jawab.
Pak Sofa silahkan. Saya yang baca terjemahannya. Ya, Pak Cecep itu yang membaca terjemahannya. Al-Qur'annya mohon dilakukan. Pak Sofa silahkan. A'udzu billahi Sebentar, Pak Sofa, tolong HP satu lagi dimatikan. HP satu lagi dimatikan, Pak Sofa. Ada feedback. sudah Ustaz. Oke. Ya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun. Dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik juga. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan menjawab tentang asbabun nuzul ayat 26 ini. Ayat 26 ini diturunkan berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ketika di dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah itu ketika pulang Sayyidah Aisyah lagi buang hajat. Terus ingin sudah naik ke onta karena badannya kecil, jadi setelah buang hajat ternyata balik lagi Sayyidah Aisyah itu. Kenapa? Kalungnya itu tertinggal di tempat buang hajat tadi. Setelah balik nggak ada rombongan yang tadinya membawa Sayyidah Aisyah itu. Nah akhirnya Sayyidah Aisyah itu diam. Nah terus tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Sofwan. Lalu Sofwan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini kenapa ada istri Rasulullah kok sendirian di sini? Nah akhirnya Sofwan itu mempersilahkan Sayyidah Aisyah untuk naik onta. Setelah naik onta dituntut oleh Sofwan itu sampai di Madinah pagi hari heboh tuh. Waduh, istrinya Rasulullah itu kok main bersama seorang sahabat namanya Sofwan. Belum cek and recheck tiba-tiba kabar itu dengan sahabat yang namanya Sofwan. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu yakni Sayyidah Aisyah dan Sofwan terbebas dari apa yang digosipkan oleh orang-orang Madinah. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itu akan mendapatkan maghfirah, rizki dan rizki yang mulia. Nah, lalu tafsirnya adalah al-khabithatu lil-khabithin. Wanita-wanita yang kotor. Jadi kata khabith itu adalah kata sifat. Khabith itu kata sifat yang sifatnya sudah melekat kepada manusianya. Kalau kita bagaimana? Kita pernah bersalah, kita punya berdosa, tapi kita pendosa. Kalau sifat kecilnya, sifat jeleknya sudah mendarah daging.
Sehingga orang kalau sudah sifat jeleknya mendarah daging, nanti bakalan dapat dengan orang yang jelek juga. Jadi maknanya demikian, jangan di generalisasi. Jadi khabisat itu adalah seorang perempuan yang kejelekannya itu memang sudah mendarah daging. Gambarnya seperti ini. Faktor yang lain, keterpaksaan itu bisa dimaklumi. Tapi kadang-kadang juga ada perempuan yang jual diri karena memang berhasil dan menikmati profesi PSK itu. Alhamdulillah ini zalim. Nah kalau seperti itu namanya khabis, namanya khabisat. Orang yang kejelekannya udah mendarah daging. Kalau yang tadi itu misalnya ada orang menjual diri karena faktor ekonomi, menjadi tulang punggung keluarga, itu mungkin masih belum kategori khabisat. Karena apa? Dia keterpaksaan menjual diri. Tapi yang namanya khabisat itu ada kecenderungan, ada niat. Memang ada biasanya jelek itu aja. Nah orang jelek itu akan dapat dengan orang jelek juga. Sementara orang baik nanti ketemunya juga akan orang baik. Maka silakan dibuka lagi berkenaan dengan pertanyaan dari Mbak Sofa, yakni di dalam surah At-Takwir di juz amal itu surah 81. Surah 81 surah At-Takwir ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Mbak Sofa yang membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tafsir bahasa Inggris. Silakan Mbak Sofa. Silakan Mbak Sofa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت صدق الله العظيم. Baik. Ayat yang ke-7 itu wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan. Bahasa Inggris lagi bingung kalau bahasa Inggris mah. Jadi, ya, itu di dalam ini yang saya bisa nih. Apabila jiwa-jiwa dipertemukan, lalu ada dalam kurungnya the good with good and the bad with the bad. Artinya apa? Orang baik akan ketemu orang baik, orang jelek juga akan ketemu dengan orang jelek. Ini kayaknya aja apa? Misalnya cuma itu aja. The good with good and the bad with the bad. Orang baik akan ketemu orang baik. Orang jelek juga akan ketemu orang jelek. Jadi referensi tafsir saya itu di belakang semua. Insya Allah lebih dari 31 judul tafsir yang saya miliki. Nah, ada bahasa Inggris dan segala macam. Mana diantaranya yang bisa mencerahkan makna yang paling akurat maknanya. Kembali kepada pertanyaan Mbak
Sofa bahwa ini Mbak Sofa lagi uh, 30 jusnya Belum, Ustaz. tinggal sampai jus berapa sekarang? Oh, pasti banyak. Nah, di atas 20? Belum. Nah, di atas 15? Ya. Nah, ini Abah Adam dan jamaah Zoomnya, Mbak Sofa itu dianugerahi otak yang cerdas, bisa menghafal. Nih, Allah pinter, Allah maha hebat. Mbak Sofa itu bukan diuji tentang kecerdasan, tapi diuji perasaannya. Kapan ini, kapan ini, kapan ini. Nah, kan kayak gitu. Ujiannya demikian. Masih di pesantren ditanyain, Pak Haji, gimana anaknya sekarang, di mana? Gimana nih, saya punya ponakan nih, anak nih. Wah, masih nyelesain. Besok lagi maaf, bukannya saya menolak, aku masih belajar. Kan kayak gitu. 3 bulan datang lagi, nanyain lagi. Kan kayak gitu. Itu diuji, Mas Sofa. Ya, ujiannya macam-macam. Ada yang diuji bagaimana bisa baca Quran. Ada ujian yang sudah baca Quran, bisa menghafal. Diuji pikirannya lagi tidak tenang. Kira-kira siapa jodoh yang Allah berikan kepadamu? Kemana wahai kekasihku? Di mana engkau berada sekarang? Kira-kira demikian itu. Ya Allah, itu cukup. Bukannya Mbak Roba enggak. Otaknya itu kadang-kadang enggak menghafal. Kenapa? Hatinya itu memilikikan sesuatu. Itulah Allah maha hebat. Maha hebat untuk menguji hambanya. Tapi harus yakin Mbak Sofa bahwa ujian itu tidak akan melebihi kemampuan di atas kemampuan kita. Lanjut terus berpikir tentang jodoh boleh, akan tetapi itu dari sana. Ya, harus mikir dulu kapan terus. Hanya manusia. Mikir, tapi kalau sudah merasa jodohnya juga diantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, orang baik akan bertemu dengan orang baik. Good and bad with bad. What is the nufusu? Ya, kita doakan. Mudah-mudahan Mbak Sofa nanti mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Di balik senyum ada gundah gulana yang tidak bisa ditutupi. Kenapa demikian? Karena Ustaz juga bisa membaca apa yang ada dalam diri. Ya. Ustaz Joko. Ya. Minum dulu. Sebelum kita tutup. Ustaz Joko. Ada satu lagi siapa? Oh, Bu Yeni, ya. Boleh saya bacakan, Pak Ustaz? Silakan, Pak Adam. Pak Ustaz, apakah manusia diberi rasa tahu jika ruh akan diambil oleh Yang Maha Memiliki Allah SWT? Apabila diberi rasa tersebut, bagaimana persiapan yang sebaik-baiknya? Baik, pertanyaan dari Ambu Yeni, apakah manusia diberikan rasa tahu untuk bahwa Allah akan mengambil darinya? Baik, pertanyaan bagus. Berkenaan dengan apakah manusia diberikan rasa untuk mengetahui bahwa ajalnya akan datang. Oke. Silahkan Pak Sofa, ayat terakhir. Belum ketemu, Ustaz. Surah Luqman ayat terakhir.
di surah Luqman, surah halaman 414. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن Baik, terima kasih. Baca artinya. Yang akan diusahakan dia beda. Dan dia yang mengetahui orang pun di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah mengetahui dan Baik, terima kasih. Sesungguhnya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kapan dan di mana dia akan mati. Kembali kepada pertanyaan Ambuya ini bahwa tidak ada manusia yang mengerti kapan mati, akan tetapi ini masih koma ya, akan tetapi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ada hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu subjudul yang namanya Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Orang itu tidak bisa mengetahui kapan mati, tapi kalau tanda-tandanya manusia akan mati, itu biasanya Allah memberikannya. Kapan nggak tahu, gimana nggak tahu, tapi tanda-tanda itu bisa diketahui oleh manusia. Bagaimana contohnya? Orang koma, penyakitnya tapi mengetahui hakikatnya nggak tahu. Tapi manusia hanya dikasih tanda-tanda atau gejala-gejala bahwa dia itu atau seseorang akan meninggal dunia. Sekali lagi, hanya diberikan tanda-tandanya aja. Seperti kiamat tidak ada yang mengetahui, tapi tanda-tanda kiamat itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya apa tanda itu? Agar manusia itu mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Di antara tandanya apa? Rambut sudah memutih. Terus apa? Gigi sudah pada panutan. Satu. Ya, Pak Cecep ya. Alhamdulillah. Alamin. Tanda-tandanya. Itu tanda-tandanya. Kalau sudah seperti Abah Cecep dan Abah Adam, jangan coba-coba olahraganya futsal. No. Olahraganya bersepeda aja. Sekarang lagi viral nih.